Kompas TV, independen, terpercaya. Dugaan korupsi di Diskominfo Gorontalo, Kejati tahan 3 tersangka. Sopir bus AKDP di Manado keluhkan antrean di SPBU. Ibu-ibu kelompok tani di Kota Palu belajar olah bekatul jadi kudapan lesat. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. 2 korban tenggelamnya KM Nurul Salsa yang ditemukan di perairan Kabupaten Pangkep akhirnya tiba di pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 2 korban KM Nurul Salsa yang selamat ini masing-masing Jasman, 24 tahun, dan Nurmiati, 46 tahun. Keduanya dievakuasi menggunakan kapal KN Marlin 877. Keduanya terdampar di Pulau Matalang, Kecamatan Liukang, Tangaya, perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hayung, Kepulauan Selayar untuk jalani perawatan medis lebih lanjut. Setelah kami dilakukan interogasi lewat by phone kemarin itu membetulkan bahwa dia 2 orang ini adalah penumpang dari KM Nurul Salsa ini. Keduanya ditemukan di mana, Pak? Ya, keduanya ditemukan di sekitar Matalang. Itu ditemukan di Matalang dan terdampar di Pulau Bolo, itu langsung ditemukan oleh nelayan. Yang perempuan masing-masing sebenarnya semuanya lemas, tapi di KNKRI itu ada memang ruangan medis dan difasilitasi dengan dokter dari TNI. Disinilah dilakukan penanganan medis untuk pertolongan pertama. Sementara itu, saudara, tim SAR gabungan terus lakukan pencarian korban KM Nurul Salsa. Area pencarian para korban terus diperluas. Proses pencarian korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Armada pencarian juga ditambah, termasuk mengerahkan kapal RB220 Mataram. Kapal ini akan menyisir sekitar perairan Pulau Bima, Pulau Sumbawa, dan Pulau Buton. Sebelumnya, tim SAR gabungan kembali menemukan swim vest atau rakit gabus. Rakit gabus ini merupakan milik kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam Rabu lalu. Berakit gabus dengan isi di atas rakit tersebut 1 buah tas dengan ada 2 KTP yang di dalamnya. Kami meyakini kalau tas tersebut adalah milik penumpang KLM Nurul Salsa yang tenggelam. Makanya kami kembangkan terus di daerah penemuan rakit tersebut. Tim SAR gabungan kini juga menghimbau seluruh kapal nelayan yang melintas membantu proses pencarian korban. Afriansyah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kita ke sorotan lain, saudara. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video wall di Command Center atau Pusat Kendali Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun 2022. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir sekitar 1,3 miliar rupiah. Ketiga tersangka langsung ditahan pada Senin malam 20 Juli 2026. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video wall di Command Center atau Pusat Kendali dan Koordinasi Terpadu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun 2022. Ketiga tersangka masing-masing merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK, direktur, serta direktur operasional PT Prio Integrasi Universal. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah.
Kejaksaan bilang dana yang dianggarkan dalam proyek ini sekitar 5 miliar rupiah. Diduga dalam pelaksanaannya terdapat anggaran yang tidak sesuai dan perbedaan spesifikasi barang. Ini adalah terkait dugaan korupsi pengadaan Command Center Video Wall di Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dengan total anggaran 5 miliar rupiah. Bentuk perbuatannya: 1. Penganggaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian ada pengkondisian harga, kemudian ada perbedaan spesifikasi teknis barang, kemudian adanya kemahalan atau markup harga. Kita sudah dalami kepada lebih dari 20 saksi, 3 orang ahli, dan barang bukti berupa dokumen, telepon seluler, sehingga pada malam ini telah ditetapkan 3 tersangka. Dampak korupsi ini adalah kebocoran anggaran terlalu mahal. Padahal anggaran kita lagi sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi kegiatan ini pemborosan. Berapa kerugian negara, Pak? Sekitar 1,3 miliar yang dinikmati oleh beberapa pihak, nanti di persidangan akan dipaparkan dengan jelas. Jadi Pak, ada keterlibatan dari pihak Pemda Pak Provinsi atau gimana? Ya, itu sudah pasti. Penyidik masih terus mendalami kasus ini serta menelusuri kemungkinan adanya fakta hukum lain dalam kasus tersebut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Dari Papua Selatan, Saudara, upaya penyelesaian sengketa pembayaran tali asi lahan Bandara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul melalui jalur mediasi belum membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Bovendigul dan 5 warga pemilik hak ulayat sepakat melanjutkan perkara ke persidangan. Upaya mediasi dalam gugatan Wan Prestasi yang diajukan 5 marga pemilik hak ulayat lahan Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul digelar di Pengadilan Negeri Merauke Senin siang 20 Juli 2026. Mediasi dihadiri langsung oleh Bupati Bovendigul bersama pihak penggugat. Agenda mediasi ini merupakan lanjutan dari gugatan masyarakat yang menilai pemerintah Kabupaten Bovendigul belum memenuhi kesepakatan pembayaran tali asi tahun 2024 senilai 6 miliar rupiah. Sebelumnya, Bupati Bovendigul menyebut ada poin yang menyebut kesepakatan pembayaran 6 miliar akan dibayarkan Pemda jika ada rekomendasi dari aparat penegak hukum. Namun hingga kini belum ada rekomendasi yang diterima oleh Pemda Bovendigul. Pemalangan dibuka setelah pembayaran tali asi sebesar 600 juta rupiah agar aktivitas penerbangan di Bandara Tanah Merah kembali berjalan sambil menunggu penyelesaian sengketa di pengadilan. Usai mediasi, Bupati Bovendigul Roni Omba menyatakan pemerintah daerah dan pihak penggugat belum mencapai kesepakatan bersama. Sehingga kedua belah pihak sepakat melanjutkan penyelesaian melalui persidangan sesuai jadwal yang akan ditetapkan Pengadilan Negeri Merauke. Hari ini kami pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menghadiri panggilan dari Pengadilan Negeri Merauke untuk bersidang terkait dengan gugatan dari 5 marga dalam hal kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya tahun 2024. Hasil keputusan tadi disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa ada ruang mediasi. Tapi kami sudah bernegosiasi bersama pemilik dan pemerintah daerah, kami bersepakat untuk melanjutkan ke persidangan selanjutnya. Persidangan selanjutnya seperti apa, kita tunggu nanti keputusannya. Saya pikir itu. Sementara salah satu masyarakat dari kelima marga, Magdalena Kombutingga, mengapresiasi kehadiran langsung Bupati dan Pemda Bovendigul dalam mediasi. Meski belum mencapai titik temu, penggugat menilai mediasi menjadi langkah awal yang baik dan berharap penyelesaian dapat melalui proses hukum yang berlaku. Hari ini kami tidak berproses di sidang, tetapi mediasi saja. Dan luar biasa puji Tuhan kami ada Bupati Bovendigul, dan saya pikir mediasi ini cukup baik bagi kami. Kami terima kasih ke Bupati Pemda Bovendigul yang artinya sudah bisa merespon kami dalam mediasi ini. Jadi kami hanya menunggu proses ini akan berlanjut ke sidang. Berarti untuk hasilnya hari ini belum ada titik temu atau bagaimana, Pak?
Iya, belum, karena kita belum berproses di sidang. Tadi hanya sebatas mediasi saja. Jadi artinya kita sama-sama berpikir yang terbaik. Yang terbaik untuk kami dan juga untuk pemerintah. Kita akan menunggu jadwal dari pengadilan. Sebelumnya, sengketa ini sempat memicu aksi pemalangan Bandara Tanah Merah pada April 2026 lalu. Hingga kini, Pengadilan Negeri Merauke belum menetapkan jadwal sidang lanjutan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sementara sorotan dari Papua Pegunungan, saudara 3 anggota kelompok kriminal bersenjata Yahukimo tewas dalam kontak senjata dengan personil Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo. Dari penegakan hukum itu, polisi menyita 3 pucuk senjata api. Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalion B Brimopolda Papua melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Yahukimo di kilometer 4 Lokpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam. Dari kontak tembak itu, personil gabungan berhasil menembak mati 3 anggota kelompok bersenjata. Dari hasil identifikasi, ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasae, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari Batalion Kodam 16 Yahukimo Batalion Yaume. Dari lokasi kejadian, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, alat tajam, handy talkie, peredam senjata, dan 7 unit telepon genggam berbagai. Selain menyita barang bukti, aparat gabungan juga mengamankan 4 orang di lokasi kejadian dan saat ini dalam proses pemeriksaan di Mapolres Yahukimo. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasae, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodam 16 Yahukimo Batalion Yaume. Sementara dari hasil penyelidikan, ketiga anggota KKB yang tewas ditembak terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Kabupaten Yahukimo sejak 2022. Di antaranya terlibat pembunuhan personil Kodim 1715 Yahukimo, penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens, pembakaran kendaraan dinas Polres Yahukimo, pembunuhan guru, hingga penyerangan terhadap 7 penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Tim Liputan Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, informasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, tolak Kepsek baru, orang tua siswa blokir akses masuk SDN 57 Kendari. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tim Resmo Polsek Makassar menangkap belasan remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Aksi tawuran remaja ini membuat sebuah mobil warga rusak terkena lemparan batu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan warga terlibat tawuran di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Warga terlibat saling serang, bahkan menggunakan batu dan juga busur. Akibat tawuran ini, satu mobil warga alami kerusakan. Polisi yang lakukan penyelidikan menangkap belasan remaja. Seorang remaja berusia 14 tahun jadi pelaku utama pengerusakan mobil milik warga tersebut. Polisi lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terjadi tawuran antar lorong di mana korban memarkir mobilnya Honda BRV di Jalan Macini, sehingga terjadi tawuran dan menyebabkan kaca mobil bagian belakang korban mengalami pecah. Kalau untuk pelaku sendiri, ini kan tawuran ini, ada berapa orang sebenarnya pelaku yang diamankan? Untuk sementara terduga pelaku kami amankan 11 orang, ya, di mana terduga pelaku itu sementara mendalami pemeriksaan dari pihak penyidik karena di bawah umur. Belasan remaja yang ditangkap masih jalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman pidana maksimal 2 tahun 6 bulan penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih dari Makassar, saudara, seorang pelaku pencurian motor nyaris diamuk warga. Tatkala tersesat saat kabur membawa motor curiannya di Jalan Satando, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Minggu 5 Juli 2026 lalu. Petugas dari Polsek Wajo pun sempat kesulitan saat mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Inilah video suasana saat polisi mengevakuasi seorang pelaku pencuri motor di Jalan Satando, Kota Makassar. Pelaku dikepung warga saat diteriaki korban. Lantaran tidak mengetahui area seputar lokasi, pelaku tersesat dan ditangkap oleh warga sekitar. Panit Reskrim Polsek Wajo, Ibda Khairul Hadi bilang, pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kini ia kembali ditangkap usai mencuri motor milik korban yang sedang istirahat di salah satu tempat cukur di Kecamatan Wajo. Sebelumnya pernah kau melakukan? Jadi pelaku setelah melakukan aksinya, kemudian diteriaki oleh warga, kemudian dikejar, terjatuh, melarikan diri, akhirnya sempat dimasai oleh warga yang ada di sekitar. Kenapa bisa sampai terjatuh dan informasinya kan dia tidak tahu lokasi larinya dia ini seperti apa? Ya, artinya karena dia tidak tahu lokasi, akhirnya dia masuk lorong yang dia tidak tahu situasi di dalam seperti apa, terjatuh, dan lorong itu adalah tempat pemukiman warga yang ada di sana, kemudian dikejarlah sama warga yang ada di sekitar lokasi. Kalau untuk barang bukti yang diamankan apa seperti apa? Barang bukti yang kami amankan yaitu motor yang dicuri oleh pelaku. Pelaku ditahan di Mapolsek Wajo dan dikenakan pasal 477 pencurian dan pemberatan dengan hukuman 7 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, warga Kelurahan Biga, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan jasad seorang kakek berusia 70 tahun yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya Selasa pagi. Korban diketahui bernama Hendrik Ratu, seorang tukang jahit yang tinggal seorang diri di rumahnya. Jasad korban ditemukan setelah warga yang melintas mencium bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah. Karena curiga, warga kemudian melaporkan temuan tersebut kepada RT setempat dan saat dilakukan pengecekan, korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya dengan kondisi jasad sudah membusuk. Ketua RT bilang, almarhum memang tinggal seorang diri sehingga tidak ada yang mengetahui saat korban meninggal dunia. Petugas tim Inafis Polres Kota Mobagu yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Kota Mobagu untuk menjalani visum luar guna memastikan penyebab kematian. Pertama kali oleh siapa, Pak? Ada seorang warga. Itu kondisinya bagaimana, Pak? Kondisinya pada saat lewat di rumah itu sudah bau busuk. Kalau informasinya orang tidak pastikan kalau dia meninggal kapan, tapi jelasnya ada di bau busuk, baru telepon Inafis datang. Itu dalam rumah atau bagaimana? Dalam kamar, jatuh dari tempat tidur. Pak, di situ cuma tinggal sendiri atau bagaimana, Pak? Sendiri. Tapi kalau hubungan dengan masyarakat sini baik, Pak? Sejauh ini baik. Usai pemeriksaan,
Jenazah rencananya akan langsung dimakamkan oleh warga dan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Kelurahan Biga. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sorotan dari Manado, saudara, puluhan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PLN Sulutenggo berunjuk rasa di depan kantor PLN UID Sulutenggo Manado Senin siang. Mereka menyampaikan 9 tuntutan dengan poin utama kepastian karir dan kesempatan yang adil bagi pekerja lokal. Rapat paripurna penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Kota Manado tahun anggaran 2027 dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondo Kambei. Dalam kesempatan tersebut, dalam pemaparannya, Wali Kota Andre Ango memproyeksikan perekonomian Kota Manado tahun 2027 ditargetkan hingga 6%. Andre Ango menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut akan beriringan dengan tumbuhnya sejumlah indikator lain. Yang pertama, kami sudah ada komitmen bahwa setiap promosi untuk karir pegawai akan dikomunikasikan bersama serikat pekerja. Namun kejadian yang ada justru tidak melibatkan komunikasi dengan serikat pekerja. Bahkan ada yang mengaku manajemen Sulutenggo sendiri tidak tahu menahu. Itu yang kami turun untuk langsung mengadakan aksi. Sementara salah satu legislator Manado, Ferdinand Dumais, bilang optimis pemerintah Kota Manado mampu mengatasi tantangan tersebut. Itu mungkin akan dibangun lagi komunitas selanjutnya. Jadi sekali lagi tidak ada deadlock karena pasti kan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin karena kondisi saat ini tidak memungkinkan, jadi perlu ada pembicaraan selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Tapi artinya aspirasi dari teman-teman ini tetap di follow up oleh ya, tetap namanya masukan semua, siapapun dia harus diterima. Dan kalau memang itu sesuai dengan aturan prosedur, pasti akan ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Manado bersama DPRD menargetkan rancangan APBD tahun 2027 akan segera rampung agar dapat disahkan menjadi APBD 2027 sebagai acuan program pembangunan Kota Manado di tahun depan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan orang tua siswa SD Negeri 57 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara memblokir akses masuk sekolah dengan menyegel pintu gerbang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap penunjukan kepala sekolah baru. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara tak berjalan seperti biasanya. Penyebabnya, sejumlah orang tua siswa memblokade jalan masuk ke sekolah. Aksi ini sebagai bentuk protes mereka atas pergantian kepala sekolah, apalagi kepala sekolah yang baru dilantik dinilai punya rekam jejak yang tak baik. Kepala sekolah tersebut pernah bertugas di SD Negeri 57 Kendari dan diduga pernah menolak usulan anggaran perbaikan sekolah. Terbuka soal ternyata ini sebenarnya tahun ini harusnya dibangun, tapi karena ada kepala sekolah yang lalu itu menolak proyek ini. Akhirnya kami sepakat ini hari ini orang tua bahwa memang bocoran dari guru-guru bahwa hari ini akan kembali kepala sekolah. Jadi kami kompak. Maka ada petisi yang saya bawa kemarin itu. Nah, inisiatif kami sendiri dari orang tua, kita tolak itu bahwa beliau ini ternyata hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menyayangkan aksi orang tua siswa ini. Apalagi pengangkatan kepala sekolah punya prosedur dan mekanisme tersendiri. Tidak baik-baik saja untuk dunia pendidikan, sangat mencoreng dunia pendidikan. Karena kita melihat bahwa misalnya kalau guru-guru yang mengadakan aksi ini kan ternyata ada masyarakat yang mensegel sekolah ini, yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan ini. Inilah yang ini. Kemudian mereka membalut dengan tidak menerima, ada penolakan dengan kepala sekolah yang masuk ke sini. Terkait polemik perbaikan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari telah merencanakan pengalokasian anggaran pada tahun 2027 mendatang. Silvian Seakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Informasi dari Papua Barat Daya, Saudara, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin malam 20 Juli 2026. 9 rumah warga hangus terbakar dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Senin 20 Juli 2026 malam, ketenangan warga Jalan Misol, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya seketika berubah. Amukan si jago merah mengubah keheningan menjadi kepanikan. Warga berlari menyelamatkan diri, sebagian lagi mencoba memadamkan api meski dengan peralatan seadanya. Namun apa daya, api berkobar membesar, melahap setiap bangunan tanpa sisa. Kondisi bangunan yang sebagian besar berbahan kayu membuat api dengan cepat merambat. Hembusan angin yang kencang menambah buruk kondisi kebakaran. Pemadam kebakaran coba diterjunkan untuk menjinakkan kobaran api. Akses ke lokasi kebakaran yang sempit membuat proses pemadaman terhambat. Api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat kebakaran ini 9 rumah warga ludes, 13 kepala keluarga pun terdampak. Jadi pendataan untuk korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Lasur, Distrik Sorong Kota, itu ada 13 kepala keluarga dan 9 rumah. Namun datanya baru data sifatnya sementara. Jadi besok kami juga rencana asesmen ulang untuk melihat data apakah ada tambahan atau memang seperti data yang saat ini pada saat ini saya ambil. Mungkin kira-kira demikian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara pemerintah daerah mendata kerugian serta menyiapkan bantuan bagi warga yang terdampak kebakaran. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, sopir bus AKDP di Manado keluhkan antrean di SPBU. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Sebuah penelusuran jurnalis gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sopir angkutan kota dalam provinsi atau AKDP mengeluhkan antrean panjang BBM solar masih terjadi di SPBU. Meski telah mengantre sehari sebelumnya, namun belum juga mendapat solar. Sebagian dari mereka bahkan harus tidur di dalam mobil. Dalam beberapa pekan terakhir, antrian kendaraan jenis truk dan minibus terus mengular di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara. Kondisi ini terus meningkat karena tingginya permintaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah titik pengisian. Para pengemudi mengaku harus mengantre sangat lama demi mendapatkan bahan bakar untuk operasional mereka. Bahkan waktu antrian bisa seharian penuh tergantung panjangnya antrian kendaraan di masing-masing SPBU. Seperti yang terlihat di SPBU Politeknik Kota Manado, antrian kendaraan ini diperkirakan hampir mencapai 3 km. Situasi ini tentu berdampak pada aktivitas para supir, khususnya angkutan penumpang dan barang yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM, sehingga berdampak juga terhadap pendapatan. Dengan kelangkaan ini, semua aktivitas pasti akan terganggu, terutama pelayanan penumpang angkutan umum, itu paling sebenarnya. Ya, semua itu berdampak karena antrian-antrian ini semua yang terjadi selama ini. Tapi saya lihat ini di Kota Manado ini semua
semua pomben sudah SPBU itu seperti yang terjadi seperti ini, Pak. Sudah menunggu, antrian pun sudah dari tadi malam. Bus sudah parkir dari tadi malam sampai saat ini belum dapat semua. Untuk operasional, apalagi kita pelayanan masyarakat, berangkat jam 10 sampai sekarang pun belum bisa berangkat karena minyak tidak ada. Apalagi SPBU terganggu, kalau kita pindah di tempat lain malah lebih susah lagi, tidak akan dapat karena antrian sudah panjang. Jadi tolonglah bagaimana itu pemerintah setempat bisa buat kebijakan, apalagi kita sebagai pelayan masyarakat, jam harus tepati, tapi dengan kelangkaan solar begini, akhirnya kita tidak bisa berangkat. Dengan kondisi antrean solar ini, para supir semakin khawatir karena akan sangat berdampak pada kelancaran transportasi penumpang maupun distribusi barang apabila tidak segera diatasi. Mereka berharap agar pemerintah bisa segera turun tangan untuk mengatasi antrian BBM ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, antrean panjang kendaraan solar di sejumlah SPBU mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Manado, Lili Walanda. Menurut anggota Komisi 2 ini, kondisi antrean di SPBU yang masih terus terjadi perlu segera diselesaikan. DPRD Kota Manado pun berencana akan memanggil seluruh pihak terkait termasuk Pertamina. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado masih terjadi dan terus dikeluhkan oleh masyarakat. Persoalan ini lantas disorot oleh DPRD Kota Manado karena dinilai telah mengganggu roda ekonomi dan meresahkan masyarakat. Untuk itu, DPRD Kota Manado berencana membahas persoalan tersebut dengan pihak Pertamina dan unsur lain yang terkait. Akan meminta informasi dari Pertamina ataupun mungkin pihak-pihak yang termasuk di dalam jalur distribusi sampai ke pengguna. Ya, kira-kira di mana kesalahannya? Apakah penggunaan solar di Manado ini terlalu tinggi, supply dari pusat yang terlalu minim, atau supply-nya sudah cukup tetapi pendistribusiannya yang terjadi sesuatu? Selain memanggil seluruh pihak terkait, Lili bilang anggota DPRD Kota Manado juga akan turun langsung memantau kondisi di lapangan. Andai ditemukan penyelewengan di pihak SPBU, Lili meminta pemerintah untuk memberikan sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, merespons antrean bahan bakar jenis solar di sejumlah SPBU yang ada di wilayah Manado, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyebut telah melakukan sejumlah upaya demi memastikan penumpukan kendaraan di SPBU akan terurai. Di tengah tingginya permintaan bahan bakar jenis solar yang berujung pada antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mengaku telah mengambil sejumlah langkah demi mengurangi antrean panjang tersebut. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Sulawesi, Lilik Hardianto bilang, antrean panjang kendaraan untuk membeli solar terjadi lantaran tingginya permintaan di kalangan masyarakat. Apalagi belakangan, situasi geopolitik global sedang mengalami ketidakpastian yang berimbas terhadap harga minyak mentah dunia. Dalam upaya memangkas antrean panjang pembelian solar di SPBU, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan monitoring pelayanan di SPBU penyalur, menempatkan petugas marshal, terutama di SPBU yang terjadi peningkatan aktivitas penyaluran solar, memastikan distribusi dari depot sesuai jadwal, hingga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan terhadap distribusi bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus meningkatkan monitoring pelayanan di penyaluran di SPBU. Lalu yang kedua, kita menempatkan petugas marshal di seluruh SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran untuk dapat mengatur antrian. Yang ketiga, kita koordinasi juga dengan APH, dengan Hiswana Migas dan juga dengan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah kita memastikan
distribusi dari fuel terminal atau depot kita yang ada di Bitung, kita dapat penyaluran sesuai dengan jadwal sehingga kebutuhan seluruh masyarakat di Manado ini dapat terpenuhi. Pihaknya juga memastikan pasokan solar yang merupakan bahan bakar subsidi pemerintah untuk wilayah Sulawesi Utara berada dalam kondisi aman. Sepanjang tahun 2026, kuota solar untuk wilayah Sulawesi Utara sebesar 161.595 kiloliter dan hingga semester 1 2026, persentase penyaluran mencapai 51,5% dan masyarakat diminta tidak melakukan aksi panik buying. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Kesadaran warga Kota Ambon dalam menjaga kebersihan lingkungan kian meningkat. Pemerintah kota pun belum menerapkan sanksi denda Rp1 juta secara masif kepada warga yang melanggar karena memilih fokus pada pendekatan persuasif dan sosialisasi. Kesadaran masyarakat Kota Ambon dalam mematuhi aturan membuang sampah menunjukkan tren positif. Warga kini makin disiplin membuang sampah pada jadwal yang sudah ditentukan, mulai pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Meski ada aturan sanksi denda maksimal Rp1 juta bagi pelanggar, Pemkot Ambon memilih belum menerapkannya secara masif. Pemkot menilai langkah bertahap lebih efektif untuk membentuk kebiasaan jangka panjang. Punishment itu diberikan bagi yang melanggar. Kalau hari ini masyarakat sudah lebih tertib, mesti kita hargai. Ya, waktu itu karena kondisinya seperti itu, kita bilang kalau tidak lagi terjadi problem, kita akan berikan sanksi. Ya, nah, ternyata syukurlah bahwa perubahan perilaku masyarakat ini menjadi modal perketung hari ini. Mudah-mudahan tanpa sanksi masyarakat bisa berubah. Pemkot Ambon berharap sikap kooperatif warga untuk taat membuang sampah sesuai waktu dan tempatnya dapat terus dipertahankan, sehingga Kota Ambon tetap bersih tanpa harus memberlakukan hukuman finansial yang memberatkan masyarakat. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Gubernur YSK jadi saksi bagi 131 pasangan menikah massal. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 131 pasangan dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara mengikuti nikah massal yang digelar oleh pemerintah. Selain menjadi saksi di nikah massal, Gubernur Silvanus menegaskan ini adalah wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Bertempat di ruangan Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara, sebanyak 131 pasangan mengikuti nikah massal yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menariknya, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai saksi bagi para pengantin. Gubernur bilang, prosesi nikah massal tersebut menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bagian dari dinamika suatu pemerintahan, suatu kehidupan
berkependudukan ya untuk saudara-saudara bisa melanjutkan manakala di daerahmu, manakala di tempatmu ada pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ada hak-hak yang kadang-kala saudara-saudara juga membutuhkan itu, ya baik dia di kegiatan-kegiatan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada saudara-saudara sekalian di daerah. Peserta nikah massal mengaku sangat terbantu dengan adanya program nikah massal ini. Salah satunya bagi pengantin disabilitas yang telah berpacaran lebih dari 5 tahun lamanya. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Sulawesi Utara. Sobantu kontrakan kasih nikah sah. Program nikah massal ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dan diharapkan ke depannya akan menjangkau lebih banyak masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Wali Kota Manado, Andre Ango, menyampaikan optimisme terhadap perekonomian Kota Manado di tahun 2027 nanti. Hal ini disampaikan Andre Ango di sidang paripurna DPRD Kota Manado tentang penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Kota Manado tahun anggaran 2027 Selasa pagi. Rapat paripurna penyampaian rancangan KUA PPAS APBD Kota Manado tahun anggaran 2027 dipimpin Ketua DPRD Kota Manado Alce Dondo Kambei. Dalam kesempatan tersebut, dalam pemaparannya, Wali Kota Andre Ango memproyeksikan perekonomian Kota Manado tahun 2027 ditargetkan hingga 6%. Andre Ango menyebut pertumbuhan ekonomi tersebut akan beriringan dengan tumbuhnya sejumlah indikator lain. 5,85 sampai dengan 6,5%. PDRB per kapita diproyeksikan sebesar 151 hingga 157 juta. Inflasi diharapkan dapat stabil di kisaran 2,5%. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan dapat ditekan pada kisaran 5,95% sampai dengan 6,33%. Sementara salah satu legislator Manado, Ferdinand Dumais bilang, optimis pemerintah Kota Manado mampu mengatasi tantangan tersebut. Masih ada PR tingkat pengangguran memang ditekan di kisaran 5,95 sampai 6,33%. Tapi ada anomali. Kemarin juga Pak Wali Kota sudah sampaikan. Saya kira dalam pembahasan nanti di KUAPEPAS boleh memperhatikan bagaimana mencari jalan keluar untuk PDRB kita naik, tetapi pengangguran kita juga masih naik. Seharusnya pengangguran kita bisa turun. Pemerintah Kota Manado bersama DPRD menargetkan rancangan APBD tahun 2027 akan segera rampung agar dapat disahkan menjadi APBD 2027 sebagai acuan program pembangunan Kota Manado di tahun depan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dari Manado, Saudara, Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Awi Setiono resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulut, Karombasan, Senin pagi. Dalam upacara pembukaan tersebut, Wakapolda Sulut bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulut, Bayangkari, serta jajaran tenaga pendidik dan pengasuh SPN Polda Sulawesi Utara. Sebanyak 62 peserta didik Bintara pria dinyatakan siap mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan ke depan di SPN Polda Sulut. Program Diktuba tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan total peserta mencapai 4.799 orang warga negara terpilih. Wakapolda Sulut menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, kompetensi utama yang dititipkan oleh pimpinan Polri kepada SPN Polda Sulut adalah membentuk Bintara Polri yang mahir di bidang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Pada tahun 2026 ini, kompetensi yang mereka titipkan kepada SPN yaitu membentuk Bintara Polri yang mahir di bidang
sentra pelayanan kepolisian secara terpadu atau SPKT. Nah, kebetulan Polda Sulawesi Utara kita mendapatkan kuota 62 personel Polri, yaitu yang laki-laki, karena yang Polwan semuanya ikut di Pusdik Polwan di Ciputat. Rangkaian acara pembukaan diakhiri dengan tradisi sakral penyiraman air kembang kepada perwakilan peserta didik oleh Wakapolda Sulut. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sorotan dari Merauke, saudara, personel Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke resmi diberangkatkan dari Pelabuhan Merauke menuju Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu pekan lalu. Di Kampung Wanam, program pembangunan fisik dan non-fisik akan dijalankan sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kodim 1707 Merauke memberangkatkan personil Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Pemberangkatan ini sebagai tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke. Sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor KM Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129. Sisanya 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten Zeni Sage menjelaskan waktu tempuh sekitar 1 hari 1 malam hingga tiba di Kampung Wanam. Hari ini kita tiba di Pelabuhan Merauke untuk pemberangkatan Satgas TMMD ke-129 menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Estimasi perjalanan untuk tiba di Wanam 1 hari 1 malam. Semoga Tuhan bersama rekan-rekan yang melaksanakan Satgas TMMD ke-129 tiba di tujuan dengan selamat untuk melaksanakan tugas demi kesejahteraan masyarakat Kampung Wanam. Terima kasih. TMMD ke-129 tahun 2026 yang akan mengerjakan program pembangunan fisik dan non-fisik. Hal ini disebut sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Wanam, wilayah ujung timur Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, beragam cara dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pengabdian masyarakat pemula atau PMP Kemendikti Saintek. Berlokasi di Desa Oloboju, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, tim dosen Universitas Widya Nusantara Palu merangkul kelompok perempuan tani lokal untuk belajar mengolah bekatul menjadi aneka kudapan lezat dan bergizi. Suasana ceria dan penuh semangat terlihat di lokasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Desa Oloboju, Biromaru, Kabupaten Sigi ini. Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok perempuan tani lokal antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat pemula atau PMP. Kegiatan pemberdayaan ini merupakan program dari Kemendikti Saintek yang diselenggarakan oleh tim dosen Universitas Widya Nusantara Palu. Berbekal wadah dan peralatan dapur seadanya, para ibu dengan telaten mengikuti setiap tahapan pembuatan kudapan. Bahan utama yang digunakan adalah bekatul, produk sampingan padi yang biasanya hanya dipandang sebelah mata atau dijadikan pakan ternak semata. Ada salah satu riset yang diadakan oleh Ibu Hardianti yang betul-betul mengena ke kita, masyarakat kecil, terutama kepada petani. Sekarang bekatul itu dijual di penggilingan 70 kilo itu, sekarung itu 70 kilo, harganya ya 150, 175, segitunya. Nggak ada harga sih sebenarnya dengan
dengan berat yang segitu ya, tidak ada harga sih. Jadi setelah adanya ini mungkin kedepannya Bekatul itu bisa menyaingi yang kita harapkan, yang saya harapkan, Bekatul itu sendiri bisa menyaingi daripada gluten, daripada tepung, daripada gandum. Dengan bantuan dan pendampingan langsung dari tim dosen UIN Palu, ibu-ibu diajar mengolah adonan agar menghasilkan tekstur kudapan yang pas. Ragam kudapan seperti kue kering, bakso, hingga camilan lainnya berhasil dibuat. Selama ini Bekatul atau biasa masyarakat menyebutnya sebagai konga itu kurang dimanfaatkan. Waktu saya observasi awal di sini konga itu cenderung hanya dijual dengan harga yang murah dan hanya diberi makan untuk hewan ternak. Padahal jika kita melihat penelitian-penelitian telah banyak dipublikasikan di internet, itu Bekatul itu sangat merupakan functional food yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Misalnya dia bisa menjadi nugget, bisa jadi cookies, karena tadi Bekatul ada kandungan serat dan tinggi protein, seperti itu. Kalau untuk kedepannya saya menginginkan pemerintah bisa untuk mendampingi kami. UMKM ini kan bisa jadikan UMKM karena dia bisa dibuatkan nugget, buat kue kering maupun yang lain-lain. Bikin mie saja boleh. Nih, kita pakai dari bahan ini konga atau dedak. Ini sangat bagus sekali. Semoga kedepannya UMKM dedak bisa lebih meningkat dibandingkan dengan kita berkembang untuk dengan kelor. Hasil olahan kudapan ini diharapkan tidak hanya berakhir di lokasi pelatihan. Dengan keterampilan baru, kelompok ibu-ibu dipersiapkan untuk mampu menyajikan kudapan sehat ini bagi keluarga, sekaligus memiliki potensi untuk dijual sebagai produk olahan lokal. Nana Rahman, Kompas TV, Sigi, Sulawesi Tengah. Kami segera kembali dengan informasi olahraga, diantaranya Spanyol juara dan terima sejumlah penghargaan individu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.